Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Taufik di Skrider Channel. Kali ini gua bakalan nyoride nih teman-teman. Dan sedikit gua mau curhat tentang masalah motor gua nih yang remnya lumayan ngeblong nih. Bahkan ini udah nggak makan remnya. Oke, apa kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik saja dan sehat selalu ya teman-teman. Kita lupain masalah rem yang ngeblong. Ini rada bahaya juga sih teman-teman. Ya kita ridingnya santai aja atau ya hati-hati nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya langsung aja cuy, kita riding sambil ngebacot santuy nih teman-teman. Tentunya udah hati-hati banget sih. Aduh, ini apa ngeblong lagi remnya. Ya kali ini gua mau bahas tentang gak enaknya ketika lu jadi konten kreator motor atau ya motovlogger nih teman-teman. Jadi di sini gua mau kasih beberapa poin yang gak enak ketika lu menjadi konten kreator motovlogger. Dan mungkin ini bisa aja nih buat jadi pertimbangan kalau suatu saat kalian pengen jadi konten kreator motovlogger nih teman-teman. Without any further ado, langsung aja kita bahas ke poin yang pertama nih. Ya yang pertama yang bakalan lu rasain itu bakalan rugi bensin atau bahkan dana nih cuy. Yap, kenapa gua sebut rugi, bukannya untung bang kalau dapat AdSense ya. Itu kalau lu udah ada AdSense ya. Tapi kalau di awal lu baru merintis atau masih dalam proses ngejar AdSense, lu bakalan rugi di bensin maupun dana setiap bikin konten nih cuy. Ya karena di awal-awal konten itu lu beneran belum dapet apa-apa, alias lu beneran kerja ikhlas bro. Ya ibaratnya kalau bisnis lu harus ngeluarin dana dulu lah sebelum itu masuk deh di tahap dimana lu udah dapat keuntungan. Ya contohnya kayak AdSense ini yang dikejar para YouTuber. Nah itu pun kalau lu konsisten ya. Banyak tuh teman gua yang kebelet jadi pengen YouTuber juga tapi ujung-ujungnya kandas atau berhenti gara-gara nggak konsisten. Ya mungkin faktornya karena mereka ngejarnya duitnya doang kali ya, jadi berasa rugi dan buang-buang waktu gitu. Tapi ya kalau lu emang punya passion di konten lu, gua rasa ini nggak menjadi masalah sih. Karena segala sesuatu yang dikerjakan sesuai dengan passion dan dengan sepenuh hati, insya Allah nih lu bakalan ngeraih apa yang lu inginkan. Gak cuma konten doang, ini berlaku di semua bidang ya teman-teman. Nah yang kedua, jadi pusat perhatian di jalan. Ya, untuk kekurangan ini sih mungkin berlaku bagi orang yang introvert atau gak mau terlalu mencolok di kalangan orang-orang ya. Contohnya kayak gua, dari dulu gua terlalu gimana ya, gak suka keramaian atau bahkan jadi pusat perhatian orang-orang cuy, atau ya bisa dibilang introvert. Ya mending jadi NPC aja lah. Alasannya kenapa gak suka ya karena merasa gak nyaman aja sih. Soalnya gue rada malu juga kalau sampai diliatin atau ditegur sama orang. Biasanya auto insecure dah. Tapi lambat laun karena udah terbiasa, ini udah gak jadi masalah nih teman-teman. Yang gak enaknya itu pas di awalnya doang. Pas awal-awal lu bikin konten, kalau ada yang negor atau gimana ya, ngeliatin lu kayak sinis gitu, nih orang ngapain ngomong ngambil bawa motor ya. Pokoknya beberapa pikiran-pikiran yang kayak gitulah yang kadang membuat lu insecure nih teman-teman. Tapi kalau lama kelamaan udah nggak jadi masalah sih. Oke nih teman-teman, kita beralih ke bagian yang ketiga nih sekarang. Ya ketika lu jadi konten kreator motovlogger tuh, nah ini sering banget gue alamin juga ya. Kadang kehabisan ide
Nah, ini nih yang paling sering terjadi di gua. Kadang-kadang tuh gua bener-bener bingung mau bikin konten apaan, tapi gua rasa ini dialami sama semua orang sih, atau semua konten kreator kalau udah bingung mau bikin konten apaan. Tapi cara gua memanfaatkan kekurangan ini tuh dengan cara baca-baca komentar subscriber maupun orang yang iseng komenan di YouTube gua. Jadi beberapa persen dari konten gua tuh hasilnya dari requestan netizen atau orang yang komen di kolom komentar, cuy. Bahkan kalau lu yang nonton konten gua sekarang bisa aja ngasih ide buat konten gua ke depannya, cuy. Jadi jangan lupa komennya ya. Enaknya ke depannya bikin konten apa lagi nih. Ya, yang keempat, resiko kena celaka di jalan nih, teman-teman. Ini juga gua pernah alami ya, teman-teman. Karena sebagai konten kreator motovlogger tentunya lu harus on cam di jalan. Dan tentunya lu bakalan menanggung resiko yang tak terduga yang bisa aja terjadi di jalanan nih, teman-teman. Soalnya banyak banget tuh hal yang random yang bisa aja kejadian di jalan. Contohnya ini berdasarkan pengalaman gua pas bikin konten pernah crash. Gue juga pernah ditilang nih, teman-teman. Sampai pernah nemu orang dibacok di jalan, cok. Random banget gak sih? Jadi setiap kemana-mana atau konten maupun enggak ya, baiknya kita baca doa dulu nih, teman-teman. Karena kita beneran gak tahu apa aja yang bisa kejadian di jalan nih. Karena emang serandom itu, cuy, kejadian di jalan. Oke, yang terakhir nih, yang kelima nih, ini kalian harus siap-siap jadi bahan cemoohan atau bulian netizen. Kalau ini sih nggak cuma motovlogger yang kena ya, hampir semua di bidang konten kreator manapun bakalan kena julid sama netizen. Tapi ya untuk kasus motovlogger ini mungkin karena gara-gara beberapa kejadian kemarin, jadi banyak yang benci sama konten kreator motovlog. Contohnya kayak yang bikin konten motovlognya arogan di jalan lah, drama settingan, contohnya kayak berantem sama bucin-bucin gak jelas, atau hal lain yang gak ada sangkut pautnya sama dunia motor sama sekali. Tapi mungkin itu salah satu bentuk kreativitas mereka dalam membuat konten ya, teman-teman. Tapi untuk beberapa kalangan mikir ini tuh ya suatu hal yang cringe, jadi sering banget jadi bahan bulian netizen. Apalagi kan kebanyakan konten kreator motovlog pemula tuh bakalan menjurus ke sini nih, teman-teman. Jadi netizen yang nonton sampai menggeneralisasiin kalau semua motovlogger tuh modelannya kayak gitu, arogan lah, alay lah, ama sering dikatain fuckboy, apalagi konten kreator yang goda-godain cewek gitu ya. Gue gak suka banget, tapi ini opini pribadi gue ya, teman-teman. Tapi gue pernah alamin sendiri, gue dikira fuckboy padahal kemarin tuh gue jomblo akut, cowok, dikira fuckboy naik motor sport doang. Ya ini akibat faktor generalisasi tadi nih, teman-teman. Well, itu aja sih dari beberapa pengalaman yang gak enak selama gue jadi konten kreator motovlogger. Ya, gue bikin video ini bukan bermaksud nurunin atau ngedonin kalian ya yang bikin konten. Ya, sekedar hal yang perlu kalian antisipasi aja nih, atau dipersiapin sebelum kalian ngonten. Kalau ya hal kejadian kayak gini tuh bakalan terjadi nih sama kalian. Itu aja sih. Ya, karena ini udah kita bahas, kita tutup aja nih videonya. Ya, kalau kalian ada tambahan tadi itu nih, teman-teman, kalian bisa komen di kolom komentar, like video ini jika kalian suka, dan tentunya subscribe channel ini. I'll see you in the next video, bye.